Jadi, kau masuk biopita. Apa sih biopita itu? Yang pertama dari tumbuhan tidak berpembuluh, dari tal. Dari talopita ada mempunyai karakteristik yang pertama itu pastinya tidak ada berkas pengangkutnya. Terus kemudian tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhnya itu berbentuk talus. Kemudian tersusun oleh satu sel, dia hanya punya satu sel yang membentuk bulatan hingga bersel banyak. Terus selnya bergumpul di situ. Yang terkadang itu mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Untuk perkembangbiakannya pada umumnya secara vegetatif dan generatif dengan spora sebagai alat perkembangannya. Cara hidup tumbuhan talus yakni autotraf, heterotraf, dan simbiosis. Contoh ini, ada Biropita berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumbuhan lumut, termasuk pada organisme multiselular yang telah terdiferensiasi. Nah, pada umumnya ini warnanya hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastid yang mengandung klorofil A dan klorofil B. Kurang lebih kalau semua lumut ini lumut yang Biropita tuh pasti menghasilkan spora, gametofit menghasilkan gofit. Terus dia itu tumbuhan nitrofit, ukurannya kecil, 15 cm, lembarannya itu, dinding selnya yang terdiri dari selulosa. Ya, dari selulosa. Dari karakteristik struktur tumbuhan lumut sendiri, batang, daun, susunannya itu, yang pertama batangnya dilihat secara melintang, tampak dari bagian selapis sel kulit, tipis banget. Beberapa sel diantaranya ini memanjang bentuk rizoid epidermis, bentuk akar epidermis, kemudian lapisan kulit dalamnya itu tersusun atas beberapa lapis sel. Nah, ini disebut sebagai korteks. Korteks merupakan lapisan kulit yang tersusun pada beberapa lapisan dalam sel. Kemudian silinder pusat ini terdiri dari sel-sel parenkimatik yang memanjang dan pengangkut air garam mineral. Daunnya tersusun atas satu lapis sel. Sel-sel daunnya kecil mengandung kloroplas yang tersusun seperti jala. Kemudian akarnya tampak seperti rambut atau benang-benang. Ini berfungsi sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap air serta garam-garam mineral. Nah, ini cara reproduksi dari lumut sendiri, lumut Biropita. Lumutnya itu bergantian antara fase seks pada generatif dan aseksual pada vegetatif. Ini mengalami pergiliran keturunan. Kemudian mengalami metagenesis. Dari metagenesis ini, jika sporofitnya tidak memproduksi spora, maka gamet itu akan membentuk anteredium dan archegonium untuk melakukan reproduksi secara seksual. Berarti kalau pas masanya vegetatif, aseksual, berarti ya dia tidak akan memproduksi spora. Reproduksi aseksualnya dari sporanya dari gamet-gamet, sporofitnya dari gametofit saja. Nah, klarifikasinya ini ada 3 kelas, biasanya disingkat sebagai HTS, hati, tanduk, dan sejati. Itu lumut hati, lumut tanduk, sama lumut sejati atau lumut daun. Kalau lumut hati ini berumah dua, udah tahu ya. Lumut tanduk juga berumah dua, kalau lumut sejati berumah satu. Nah, ini contohnya dari Ricolpus sp. Berbentuk lembaran talus, rizoidnya itu tidak bercabang, terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Udah pernah ada yang lihat belum kalau yang ini? Kakak belum pernah ini. Tumbuhnya terbagi menjadi 2 lobus. Nah, ini biasanya ada lobusnya. Spongarianya terdapat sel yang berbentuk gulungan di setiap alatera. Kecil ya, gak terlalu kelihatan ya. Letak anteridium dan archegoniumnya terpisah, ya jelas karena dia tadi ada sek sama sek. Letak
reproduksinya secara aseksual dengan membentuk gama atau kuncup yang terletak di permukaan gametofit. Kesannya itu di pucuk, kalau ada videonya itu pasti kelihatan. Reproduksi secara seksualnya dengan membentuk gamet jantan dan betina sama ini. Pada umumnya ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Nah ini daerah kalian, kalau tebing pasti banyak iki dijumpai. Kalau di daerah Mbak iki kurang ada. Tumis tadi lumut tanduk berupa talus. Ini seperti lumut hati, cuma dia tanduknya tinggi. Sporofitnya berupa kapsul manjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Hanya mempunyai satu kloroplas berukuran besar. Makanya kenapa lumut tanduk iki agak susah. Hidupnya di tepi sungai, danau, sepanjang selokan. Kemudian reproduksinya seperti lumut hati sama. Contohnya ini pasti yang spong-spong. Enggak sih, ada yang Patricium juga. Dulu kalau ngapalin bahasa Latin gini, Mbak bikin kosakata dari A sampai Z gitu ya. Terus nanti ngapalinnya enak dari A ini apa, dari apa gitu. Cuma ya sekarang abis itu ya wis selesai udah hilang. Ya dikit-dikit. Bentuk tubuhnya berupa tumbuhan kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Pada pangkal batang terdapat akarnya yang bercabang, bersepta, dan berfungsi sebagai akar. Biasanya kelihatan ini akarnya. Reproduksi vegetatif dengan membentuk kuncup pada cabang-cabang batangnya, kemudian letak dari antheridium dan argenium itu juga terpisah. Kuncup akan membentuk lumut baru dari ini tadi, dari septa, terus terdapat di tempat-tempat yang lembab. Lanjut ke reproduksi pada tanaman. Sebenarnya eh, reproduksi pada tanaman dari kata re, kata ulang, produksi dari hasil. Mengandung arti dari perkembangbiakan. Dispersal artinya pemancaran pada alat-alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada umumnya itu sendiri dibagi dua ya. Pasti tahu aseksual sama seksual. Yang aseksual pasti pada vegetatif, terjadi pada calon individu tanpa peleburan gamet jantan dengan betina. Ini ada dua, alamiah sama buatan. Tapi biasanya kalau aseksual itu pasti banyak campur tangan manusia. Kalau alamiah ini agak sulit. Perkembangan ini calon individu baru terjadi tanpa peleburan buah gamet dan tanpa campur tangan manusia. Kalau alamiah, kalau buatan pasti dibantu, ada bantuannya. Nih, penyerbukan dan perbuahan pada pertumbuhan berbiji. Penyerbukan atau polinasi, jatuhnya serbuk sari pada sperma ke tempat yang bakal bijinya akan menjadi ovum. Polinasi ini hanya terdapat pada tumbuhan yang punya serbuk sari dan bakal biji. Ya jelas, soalnya kalau nggak ada serbuk sari, ya dia nggak bisa jatuh ke ovum. Pada angiosperma dan gimnosperma. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri, autogami, ini biasanya satu jenis tanaman. Penyerbukan terjadi yang selagi bunga belum mekar. Kaistogami, penyerbukan tetangga, geitonogami, ini pakai selimut tetangga. Terus penyerbukan silang, alogami, sama penyerbukan bastard. Masuk ke penyerbukan faktor perantaranya. Dengan bantuan angin, anemogami. Kalau angin diingat-ingat ya, depannya angin berarti anemo. Ciri-cirinya memiliki serbuk yang banyak, lembut, kering, dan warna mahkota tidak perlu menarik. Perhiasan bunganya tidak ada, dan kalau ada hanya kecil, sederhana, dan ringan. Ada yang bisa mencontohkan nggak biasanya bunga yang penyerbukan dengan bantuan angin apa? Jagung, Kak. Benar. Kalau misalnya, kalau misalnya ini.
Di Indosika. Kalau misalnya penyerbukan anemogami ini, misalnya itu terjadi angin badai, angin kencang gitu ya. Terus ini gini deh tanyanya. Semakin banyak angin kencang itu penyerbukannya semakin sukses atau enggak gitu. Coba ada yang bisa jawab enggak? Atau biasa pakai angin biasa aja itu udah sukses atau harus ada angin yang kencang gitu. Gak ada yang bisa. Nah, contohnya contohnya dari penyerbukan anemogami ini kan jagung, padi, biasanya rumput-rumputan gitu ta ya. Jagung iya. Nah, kalau misalnya dia kenapa mm, mengapa padi jagung ini sering ditanamin di persawahan dan pasti mereka pertumbuhannya berdekatan karena ini mempermudah dari penyerbukan bantuan angin itu tadi, Dek. Misal kamu tanam jagung satu biji di dalam ruangan sing tertutup satu aja gitu. Dia juga akan susah. Selanjut dari penyerbukan dengan bantuan air hidrogami. Apa contohnya? Ada yang bisa nyontoin? Dah apa? Sing biasanya di air, hidrila sama ganggang. Tuh pakai hidrogami. Penyerbukan dengan bantuan hewan. Apa contohnya coba? Biasanya pakai lebah. Apa, Dek? Jambu, mangga, jeruk, pepaya gitu ya. Rambutan sih bisa biasanya. Ini biasanya ada bantuan serangganya, entomogami, burung, ornitogami, kalau kelelawar, kiropterogami. Siput juga ada, malokogami. Kalau siput itu setahu kakak bunga yang di bawah warnanya ungu, bunga apa ya namanya? Lupa. Itu pakai penyerbukannya pakai siput. Penyerbukan dengan bantuan manusia, antropogami, karena di alam tidak ada perantara yang cocok dalam proses penyerbukannya. Nah, contohnya apa ini coba? Ada yang bisa nyontoin? Apa? Biasanya dijual mahal itu, karena ya kita harus effort untuk menyerbukan anggrek sama vanili. Makanya vanili ini hasil dari vanili itu ya nggak bisa lanjut mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhan itu tidak dapat mengadakan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang pertama ada yang namanya berumah dua. Dia diduakan. Serbuk sari dan putiknya itu terletak pada individu yang berbeda. Dia harus bantu dikogami. Masaknya serbuk sari dan putik itu tidak bersamaan. Jadi ada yang matang duluan, terus si putiknya belum. Nah, ini dapat dibedakan juga menjadi empat ya, kalau nggak lima, empat. Protagini itu ada putiknya matang lebih dulu. Protandri, serbuk sari suatu bunganya masak lebih dulu. Herkogami, serbuk sarinya tidak dapat jatuh ke kepala putik. Sama heterostili, sama-sama aja dua-duanya. Pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan atau fertilisasi ini disebut sebagai peristiwa terjadinya peleburan antara gamet jantan dan betina. Nah, ini biasanya dibagi menjadi tunggal sama ganda. Kalau tunggal itu terjadi apabila satu kali pembuahan, dia cuma satu kali tok, gak bisa lagi. Nantinya akan menghasilkan embrio. Contohnya apa? Gymnospermae. Kalau tumbuhan ganda, ini bisa dua kali. Dia menghasilkan lebih dari satu embrio. Contohnya pada tumbuhan Angiospermae. Nah, ini contoh dari perkembangan pembuahan ganda. Gametofit dan pembuahan. Ini pasti dimulai dari bunga.
yang memiliki diploid. Di situ dia mengalami, eh, mana kursornya? Ini ya, jadi ovarium. Hari dia mengalami meiosis, nanti megaspora. Ini biasanya terhenti di sini. Ada proses lagi yang after dari sini, ini, ini, menghasilkan mycospora. Dia haploid. Nah, dari prosesnya yang haploid ini lama. Harus ke mitosis dulu, ngadain polen. Polen juga masih haploid dari stigmanya, stigmanya yang di polen itu. Nah, ini biasanya kalau di bunga ya ini, biasanya di tumbuhan yang punya serbuk sari dan benang sari. Tadi udah pada paham ya ininya, apa jaringan-jaringan nih yang ada di hewan, yang ada di bunga tadi. Polen itu kalian tahu nggak yang warnanya biasanya paling cantik, biasanya ada bulu-bulu itu pas di bunga, pasti tahu ya, yang disukai sama apa semut biasa disemutin. Nah, dia itu menyimpan dari apa inti nukleusnya dia di sini. Biasanya bentukannya itu kalau dibuka kalian bisa belah ini, ini ya, ini kalian belah gini. Biasanya pernah belah bunga nggak? Ini di dalamnya mesti ada kayak kecil-kecil kayak gini tau. Nah, ini dalam ini kayak gitu. Tahu nggak kalau misalnya bisa lihat aslinya bagus gitu. Nah, sini ada embrionya dari hasil itu. Nah, nanti dari hasil iki akan bertemu jadi zigot. Wah, PT-nya agak nggak bisa jalan-jalan nih. Bisa di next juga. Ya, sinyalnya. Maaf ya, Dek, sinyalnya. Udah jalan belum PPT-nya? Loh, 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 loh.